Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kalis. Awalan salam jika lulus adalah berpuasa. Musim puri diulangi dari bios. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan ridha kita masih bersempat untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh jamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim, diteruskan dengan saum Ramadan. Mudah-mudahan kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan saleh. Jangan lupa salawat dan salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut mudah-mudahan kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajaran sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM jajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Farouk, Bapak Kaji, Dr. Syed Adam yang selalu hadir tempat kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 1 sampai 7 dan TPS jajarannya, hadirin Bapak hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang target ibadah sahur. Nikmat terbesar bernama Ramadan. Bukan semua orang diberi umur untuk bertemu dengan Ramadan, dan bukan semua yang bertemu diberi kekuatan untuk menjalani dengan baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memampukan kita berpuasa, kita banyak berdoa kepada Allah. Ternyata Ramadan itu, puasa itu berat. Ya, berat tidak? Berat, dimulai tanggal 1 sampai tanggal 30 akhir Ramadan. Kan banyak yang berguguran. Mulai babak penyisihan, penuh masjid sampai ke belakang, dibuka madrasah. Babak berikutnya ada terakhir, 10 malam terakhir ini banyak masjid bebas. Besar kembali hanya beberapa saja, dan ibu-ibu pindahkan itu mana? Ke masjid. Justru kalau ada di puas itu lelah, kondisi biasanya makan sehari 3 hari, ayeuna ya sekarang 2 harinya, 2 malam seharinya 2 kali, berarti maghrib dan subuh, banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan sampai tamat Ramadan kita dan diterima oleh Allah dan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang diharapkan oleh kita. Banyak bersujud dan memperbaiki diri di bulan Ramadan. Itulah nikmat agung yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan memanfaatkan Ramadan, yakinlah Allah sedang memuliakan kita dengan kasih sayang. Meninggalkan makan dan minum adalah ketentuan sahur, bukan target ibadah sahur. Target ibadah sahur ialah sebagaimana yang terdapat di penghujung ayat-ayat sahur. Ayat-ayat sahur semuanya ada 6 ayat. Waktu ayat-ayat sahur itu di dalam Al-Quran menerangkan hanya 6 ayat. Dari mulai
ayat 180 3 surat Al-Baqarah sampai 188 surat Al-Baqarah. Ujung-ujung ayat-ayat saum itu pertama, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kepada kita. Siapa? Orang yang beriman. Mengaku beriman dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Kutiba 'alaikumus syamu, diwajibkan atas orang kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti saum teh kayak urang ukur. Zaman baru lagi saya saum, buktinya saum Nabi Daud sehari saum sehari buka. Subhanallah. Ya. Seperti contoh Nabi Zakaria saumnya bagaimana? Tidak berkata-kata, ya, selama 3 hari. Lamun orang disuruh seperti saum Nabi Zakaria, kuat. Pak, lamun orang disuruh seperti contoh saum Nabi Zakaria, ngomong 3 hari, kuat mah. Di dia contoh, ketemu jeung orang pembaturan ngobrol, ayo gitu. Allah, terkuat ngobrol katanya, subhanallah, di sidang saum 3 hari seperti Nabi Zakaria, ngomong terpedek. Buat mah, ada orang. Jadi saum teh ayat zaman itu benar. Nong sabana la'allakum tattaqun, kamu agar bertakwa. Berarti dengan ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan kualitas ketakwaan. Takwa kepada Allah mestinya semaksimal mungkin hakka tuqatih. Tetapi kenyataan kualitas ketakwaan umat yang mengharapkannya, tetapi kenyataan kualitas ketakwaan umat Islam di Indonesia sangat masih rendah sekali, baik dalam pelaksanaan sholat, pelaksanaan zakat, infak ataupun ibadah sosial. Bulan suci Ramadan yang membuat Rasulullah menangis. Ramadan datang dan Rasulullah SAW tidak menyambut dengan pesta, tapi dengan air mata. Pernahkah kita menyambut Ramadan meneteskan air mata kita? Asal dulunya, rek datang Ramadan teh urang munggahan, makan enak tapi gede kebanyakan. Pesta urang dibalik antara Rasulullah jeung urang. Ada Rasulullah disambut dengan naon? Menangis, bahkan di bunga itu subhanallah biasanya. Di malam yang sunyi, beliau berdiri lama dalam sholatnya, tangisnya pecah dalam sujud, memohon agar umatnya diampuni. Itu saking solehnya Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ari urang sok ingat ka Rasulullah taala. Osok taala. Sakapeunnya Rasulullah taala. Kamu ingat ka Rasulullah baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu Rasulullah ngadoakeun ka umat
supaya diampuni dosa-dosanya. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW semakin kurus karena ibadah, semakin lembut karena doa, dan semakin banyak menangis karena cinta pada umat. Beliau tahu ada di antara kita yang melewati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kita merasa Ramadan akan selalu datang lagi, padahal tidak ada jaminan kita masih bernapas esok hari. Sudahkah Ramadan membuat kita menangis karena dosa-dosa kita sendiri? Kayaknya belum nyata. Sok tangis, orangnya ditangisinya. Bisi itu pada kita Ramadan tahun depan. Subhanallah. Menangis sampai beribadah kepada Allah, berdoa sampai jujurkan air mata. Baca itunya, doa-doa. Hikmah tidak diwajibkan ibadah puasa, nuka hiji ngabersihan hati. Jamaah anu puasa jeung ngalatih dina menyempurnakan ibadah Allah. Nu kadua ngariksa dina nuturkeun hawa nafsu jeung latihan supaya jadi jamaah anu sabar. Ada puasa mah alatih kasabaran berarti. Rek buka luar ada. Di tempat lain sudah ada, di kita beruang ada, belum buka. Itunya sebenarnya. Puasa dari sebab karena sehat badan, jeung ngariksa dina rupa-rupa penyakit. Rupa obat puasa ajarkeun persatuan. Sabab kewajiban berlaku jeung jalma anu fakir, oge berlaku ka jalma anu beunghar. Sok we puasa manya berlaku ka jalma fakir, berlaku ge mah beunghar, begitu buka bersama. Babarengannya subhanallah luar biasa eta puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ar-ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Man shoma Ramadan, pada siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keyakinan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad. Jaminan bagi orang yang bertakwa, yakin akan dijamin oleh Allah bagi orang yang bertakwa, karena tadi puasa itu adalah untuk bertakwa, laku dan takut. Tapi dijamin oleh Allah orang yang bertakwa, yaitu dijamin untuk masuk surga. Dalilnya bagaimana? Kita tengok Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dijamin oleh Allah bagi orang yang bertakwa, dibukakan pintu-pintu keberkahan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan merasa was-was, yakin dengan seyakin-yakinnya bagi orang yang bertakwa, dijamin oleh Allah dibukakan pintu-pintu keberkahan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl surat ke-7 ayat 96, "Walau an ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
Walau an'amullahu jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Tim untuk menjadikan hidup menjadi berkah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan membuka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan menurunkan dari langit dan bumi, menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan kecil maupun besar. Senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, gemar menyambungkan tali silaturahmi, membiasakan diri membaca, menelaah dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh agama, menjauhi berbagai bentuk kebohongan, kecurangan sekecil apapun. Janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah akan diberikan kemudahan dan jalan keluar dalam segala permasalahan. Pak punya masalah tidak? Pak punya masalah? Masalah serunya, masalah lebaran ini, istri tetap memberikan baju, duitnya hese, ya. Terus itu anak beda, biayanya susah, gitu ya, subhanallah. Masalah. Memang di dalam kehidupan dunia perlu masalah dan cobaan. Namun memboga masalah, meninggal, ya, meninggal masalah. Satu itu hidup di dunia ini punya masalah. Rekoran kaya, rekoran miskin, selalu masalah. Osok dicarikan ke suatu istri, osok dicarikan ke suami, alhamdulillah. Ibu saudarakan ke suami, subhanallah. Obrolan puasa ini adanya, saudarakan ke suaminya, can boleh berbaju. Tadi rasa putih, merebutkan baju lebaran, can boleh ya. Subhanallah, can dibawa ke pasar baru, dari pasar, pasar itu. Itu kecil, masalah kecil jadi besar. Masalah budak sebelum itu baju terus pasiennya. Ada dulu saya maksudnya, sebelum saya subhanallahnya. Jadi janji Allah kepada orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan dan jalan keluar dari segala permasalahan. Quran surat At-Taubah surat ke-65 ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa may yattaqi wa asbaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 35. Kedua, saum itu lebih baik jika kamu mengerti. Ternyata saum itu lebih baik jika kamu mengerti, karena sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ujung ayatnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Aduh, puasa sebentar lagi meninggalkan kita. Berapa hari? Lebaran itu berapa hari? Hari. Subhanallah, luar biasanya nikmat ada puasa. Ya, subhanallah. Maka dengan ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan keilmuan. Karena dengan modal ilmu seseorang akan mampu menilai baik dan buruk.
capek, pasti lesu, lapar, haus, dan yang lainnya. Tetapi sebetulnya di balik itu ada banyak keuntungan, kebaikan, dan berbagai kemanfaatan yang akan dirasakan oleh mereka yang beriman. Akibat tidak berilmu diancam siksa neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 179, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan di jahannama untuk isi neraka jahanam katsirun minal jinni, kebanyakan jin, wal insi, dan manusia. Jadi bukan neraka jahanam itu kebanyakan isinya kebanyakan dari jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Lahum qulubun, mereka mempunyai hati. Dari kurang jadi punya hati wawanya. Subhanallah. La yafqahuna biha, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walau a'yunun, dan mereka mempunyai mata. La yubsiruna biha, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walau adhanun, dan mereka mempunyai telinga. La yasma'una biha, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu sebagai binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang pada ayat ini dijelaskan mengapa seseorang tidak mendapat petunjuk dan mengapa pula yang lain disesatkan. Dan demi keagungan dan kekuasaan kami, kata Allah, sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Karena kesesatan mereka, hal itu karena mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata dan tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka layaknya seperti hewan ternak yang tidak menggunakan akal yang diberikan Allah untuk berpikir. Bahkan mereka sebenarnya lebih sesat lagi dari binatang. Sebab binatang itu dengan instingnya akan selalu mencari kebaikan dan menghindari bahaya, sementara mereka itu malah menolak kebaikan dan kebenaran yang ada. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Kita tengok Robalil lemah kan? Subhanallah. Bu, Pak, ingin masuk surga. Kalau ingin kunci surga, saat Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang memulai hari ini berpuasa? Semua terdiam, kecuali Abu Bakar yang menjawab, saya, wahai Rasulullah. Siapa di antara kalian yang membantu fakir miskin hari ini? Tanya Rasulullah SAW. Semua tetap diam, kecuali Abu Bakar yang menjawab, saya, wahai Rasulullah. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Tanya Rasulullah ketiga kalinya.
Semua tetap diam kecuali Abu Bakar yang menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, kebaikan ini tidak akan berkumpul pada seseorang, melainkan akan menjadi jaminan kunci surga. Subhanallah. Jadi kunci surga itu adalah pertama berpuasa, kedua memberikan makanan kepada fakir miskin, ketiga menjenguk orang sakit. Itu kunci surga. Pertama puasa, kedua memberikan makanan kepada fakir miskin, yang ketiga menjenguk orang sakit. Kalau kita menjenguk orang sakit, gimana? Itu kunci surga. Udah sama errornya mulai dari sakit teh, kayak apa sih sebenarnya? Kayak Bapak Ibu yang sama, manfaat puasa Ramadan pertama meningkatkan ketakwaan. Jadi ada manfaatnya puasa Ramadan. Pertama ada meningkatkan ketakwaan kita. Contoh namanya, kalau tak ada ke masjid Ramadan masuk. Jadi kenapa ada? Karena maksudnya teh meningkatkan ketakwaan. Kedua, membersihkan dosa dan kesalahan. Kalau tadinya tak berdoa, minta doa kalau semua tak tadi menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Luka tibu melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang keempat, meningkatkan empati sosial. Yang kelima, meningkatkan disiplin waktu. Puasa maka disiplin waktu katanya. Waktu maghrib disiplin, bukan waktu sahur disiplin, ya. Disiplin benar. Subhanallah. Dia akan menekan syahwat dan melemahkan godaan setan. Dalam puasa maka karena sahabat berkurang beda puasa. Saudara yang kedua mengajarkan hidup sederhana dan hemat. Yang delapan, Lailatul Qadar. Yang ketiga, dan agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 5 di ujung ayatnya, walaknat lakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ini berarti dengan saum diharapkan mampu meningkatkan syukur kita kepada Allah Jalla. Di mana? Memang kualitas syukur manusia masih sangat rendah. Demikian juga kualitas orangnya masih sangat minim yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sekali kata Allah kualitas dan kualitas seorang bersyukur karena dibuktikan di dalam surat Sabar. Surat ke-34 ayat 13. Wa qalilun min ibadish syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih, bersyukur. Syukur dalam konteks ayat ini ialah bersyukur atas hidayah yang Allah Jalla anugerahkan kepada umat manusia, yaitu dengan seperangkat petunjuk hidup dari Allah Jalla yang pasti membawa kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Quran surat Al-Mulk surat 67 ayat 23. Yang keempat, target ibadah saum adalah supaya mereka mendapat petunjuk. Di penghujung ayat 186, la'allahu yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini berarti dengan ibadah saum diharapkan agar manusia berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidup sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul atau hadis, dan itulah yang harus dijadikan pedoman hidup. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul pasti tidak akan tersesat selamanya. Bukan 10 kebaikan di 10 hari terakhir Ramadan yang mendekatkan Lailatul Qadar. Pertama, bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
masjid kita ya tadi malam juga ramai, alhamdulillah. Ternyata bukan jamaah masjid saja, buat masjid untuk GWA komplek GWA saja, tetap murid tadi malam ternyata tadi ramai. Dari belakang keluar, saya apa? Kata bisa Allah kata alhamdulillah, luar biasa. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Walau hanya beberapa ayat, tapi rutin. So baca ulang itu kudu tamat. Ya ulang baca ulang. Nah, tamat masa tahun berikutnya puasa deui terus baca Al-Quran. Kontinu terus menerus gitunya. Subhanallah ya. Memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seperti bertasbih, ya, tahmid, takbir dan takbir. Memperbanyak doa, terutama doa memohon ampunan di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasa? Masalah nih. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah, supaya orang beroleh Lailatul Qadar. Menjaga sholat wajib tepat waktu, jangan sampai terlambat atau ditinggalkan. Menambah sholat sunnah seperti tahajud, sholat witir, dan sholat Jumat. Memperbanyak sedekah, walaupun sedikit tapi dilakukan dengan ikhlas. Menjaga lisan dan hati, menjauhi ghibah, marah dan perkataan buruk. Memperbanyak taubat karena kita tidak tahu apakah masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Yang kelima, target ibadah saum adalah la'allakum yattaqun, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini sebagai takkir, penguat terhadap ayat yang pertama, di mana di ujung ayat yang pertama dinyatakan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau di ayat ini dinyatakan agar mereka, ini berarti sasaran yang didekatkan dengan ayat itu bukan saja mereka para sahabat yang ada di zaman Nabi SAW, tetapi juga mereka-mereka yang hidup setelah mereka para sahabat, yaitu kita sekalian. Semuanya dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang keenam, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Ayat ini juga merupakan takkid, penekanan terhadap ujung ayat yang kedua, yaitu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini, dalam ayat yang kedua ini ditegaskan bahwa ibadah saum itu baik jika kamu mengerti. Demikian juga syariat-syariat agama yang lainnya seperti sholat, zakat, haji, jihad, itu semua pasti baik kalau kamu mengerti. Maka di ayat ini ditekankan jangan melanggar aturan kalau kamu sudah mengetahui. Itulah target-target dari ibadah saum sesuai pesan-pesan yang ada di penghujung ayat-ayat saum. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Itu masalah yang digambarkan dalam ilmu saya ini. Mudah-mudahan mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, marilah kita, ya Allah, ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah setiap sujud kami yang masih jauh dari sempurna. Ampuni kusukan yang sehingga, niat yang mulia, dan ibadah yang masih bercampur Allah. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa Engkau, serta sebagai amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jika puasa kami hanya menarik lapang dan dahaga, maka sempurnakanlah dengan rahmat-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami agar tetap istiqomah. Bukan
hanya di awal tapi hingga akhir. Jauhkan kami dari ria dan rasa bangga pada diri sendiri. Ya Rahman, jadikanlah Ramadan ini hidup kami, hidupkan iman kami, kuatkan langkah kami, taatkan kami, dan pertemukan kami kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin. Dalam keadaan lebih terima sekolah kami, puasa kami, dan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.